Sekarang kita belajar mengenai aki, ya, baik itu aki genset dan aki mobil maupun aki UPS, yang pada umumnya orang mengetahui ada aki basah dan ada aki kering. Saya di sini akan menjelaskan beberapa aki yang mungkin teman-teman juga baru mendengar. Nah, saya akan menjelaskan beberapa spek aki yang perlu diperhatikan, ya, karena aki itu beberapa berbeda-beda konsep prinsipnya, tetapi sebenarnya pada dasarnya sama saja, ya. Kita akan jelaskan ada beberapa aki. Yang pertama aki basa. Aki basa itu menggunakan cairan asam sulfat atau H2SO4 dengan ciri-ciri ada lubang untuk diisi air aki jika kurang, karena aki ini saat mengadakan penguapan makanya air akinya berkurang, makanya harus ditambah saat terjadi reaksi kimia antara sel dan air aki, ya. Sel-selnya menggunakan bahan timbal atau bahasa kimianya PB, ya. Ada rumus-rumusnya kita lihat di sini nanti untuk berapa tegangan dan berapa ampere per jam, ampere jamnya bisa kita lihat, ya. Kelemahannya aki basa ini bersifat korosif dan mudah terbakar cairannya karena cairannya mengandung hidrogen, ya. Terus kemudian memiliki sifat self discharge, ya, yang tinggi. Dan ada jenis aki namanya aki hibrid, ya. Bedanya pada selnya. Kalau pada kutub positif, ya, itu menggunakan low antimonial, kalau kutub negatif menggunakan kalsium selnya, ya. Kemudian kalau misalkan kita yang jenis aki kalsium itu baik yang positif maupun negatif itu menggunakan kalsium, jadi tingkat penguapannya lebih kecil. Begitu juga aki yang MF ataupun yang bebas perawatan, yang free perawatan, setiap penguapan akan kembali menjadi air aki setelah kondensasi, ya. Kemudian juga ada aki sealed atau aki tertutup yang kita katakan aki kering, ya. Bahan kalsium yang disekat jaring berisi bahan elektrolit berbentuk gel atau selai. Ini aki kering, ya. Penyimpanan listriknya lebih baik, memiliki self discharge yang lebih kecil, ya. Nanti alat-alatnya kita menggunakan Bose convert bisa, ya, sebagai sel yang menyimpan arus dari arus ketika dinamo ampere itu pengisian, ya, terhadap aki tersebut. Kalau selnya rusak ya harus ganti aki, seperti itu. Aki kering maupun basah atau kita bilang ada juga storage baterai namanya, sebuah sel atau elemen sekunder yang merupakan sumber arus listrik searah atau DC yang dapat mengubah energi kimia ke energi listrik, termasuk elemen elektrokimia. Jadi kutub positif aki menggunakan lempeng oksida dan kutub yang negatif itu menggunakan lempeng timbal. Sedangkan larutan elektrolitnya tadi saya jelasin adalah asam sulfat atau H2SO4. Jadi ketika aki ini dipakai terjadilah reaksi kimia yang mengakibatkan endapan pada anoda itu reduksi dan katodanya menjadi oksidasi. Akibatnya dalam waktu tertentu antara anoda dan katoda tidak ada beda potensial, artinya akinya menjadi kosong, sehingga digunakanlah dinamo ampere atau dinamo starter atau yang untuk pengecas aki untuk pengisian arus kepada aki tersebut di dalam selnya menyimpan arus, ya. Jadi seperti itulah konsep dari aki yang saya bisa jelaskan dan beberapa tipe dari aki. Saya akan jelaskan beberapa dari teknis kita mengganti aki. Ini kita ganti aki mobil, ya. Kita buka, ya, aki lama ini rusak karena ampernya itu sudah nggak ngangkat, ya, ataupun tegangannya sudah drop, ya. Di sini harus seirama tegangan dengan ampere, ya. Nah, jadi ada bahasa nanti saya jelasin, ya, bagaimana bahasa untuk mengangkat itu apa sih bahasanya, apakah ampere, ada istilahnya CCM.
Nanti saya jelasin hasilnya nanti dari praktek kita hari ini. Ini aki baru yang kita akan ganti dengan aki lama rusak karena satu harian ya lampunya menyala mobilnya sehingga akinya drop ya. Ini alat ya, alat untuk mengetes aki apakah standar apakah tidak, termasuk AH-nya, termasuk juga CCM-nya ya, termasuk juga tegangannya. Ini kabel terminalnya untuk menyambungnya ya. Nah, kita pasang, kita rapikan dulu semuanya. Yang penting di sini kita perhatikan adalah kita harus sering memberikan pemanasan terhadap mobil supaya akinya ngecas, supaya jangan sampai ngedrop ya, sehingga sel-selnya nggak rusak ketika terjadi penguapan. Jadi air akinya harus lengkap ya, harus maksudnya harus full, jangan sampai berkurang air akinya ya, mungkin berkurang karena penguapan ya. Nah, kita rapikan, ini udah ganti. Kita ini harus terminalnya harus dipasang kuncang ya, harus kuat, nggak boleh longgar. Nah, nggak boleh longgar ya, kita harus cek sampai dia kencang banget. Kalau longgar nanti terjadi korosi ataupun jamur putih di terminalnya. Jadi harus kencang banget dan tidak boleh ada cairan supaya tidak terjadi korosi ataupun kita katakan seperti jamur-jamur putih ya di terminalnya. Itu akibat dari longgarnya terminalnya. Nah, itu ada lubang-lubangnya, termasuk ini adalah aki basah ya, dengan syarat tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, inilah akinya yang kita ganti baru. Yang diperhatikan di sini adalah tegangannya 12 volt ya, standarnya. Kalau baru dia mungkin sekitar 13 volt ya. Kemudian saat nanti dia ngecas, saat dia misalnya mobil kita hidupin, itu harus kita ukur, itu tegangannya harus dropnya harusnya 1 tegangan dropnya ya, itu baru netral ya, bisa jadi 11. Nanti kita cek hasilnya ya. Kemudian ngangkatnya, misalkan ini kan aki ini 490 ya, 490 CCM. Kita akan cek apakah lebih dari 490. Nanti kita lihat hasilnya, nanti bisa kita print pakai alat itu ya, sehingga nanti pada saat pengecekan ya teman-teman bisa mengetahui ini aki masih bisa berfungsi apa tidak ya. Kita akan tes saat kita hidupin mobil, dia ngangkat pada tegangan berapa dan pada CCM berapa ya, kekuatannya. Jadi measure-nya berapa, ratingnya berapa. Nanti kita lihat dari hasil printan dari alat yang akan kita praktekkan ya. Ini sudah semua terminal sudah kencang. Jadi bedakan fungsi dari aki-aki, ada aki kering, ada aki basah ya. Pada dasarnya tadi sudah saya jelasin perbedaan-perbedaan setiap aki, mau itu aki hibrid, aki kalsium atau aki MF atau aki shield atau aki tertutup yang disebut aki kering ya, ataupun aki basah. Itu sama aja konsep kinerjanya ya di dalam aki ini. Oke, aki ini yang penting kita memahami cara perawatannya. Kalau di aki basah, airnya jangan sampai air akinya jangan sampai habis ya. Kenapa dia habis? Karena ada penguapan saat terjadinya reaksi kimia, energi kimia mengubah menjadi energi listrik. Nah, itu yang membuat airnya jadi penguapan dan habis. Tetapi kalau konsep aki kering, penguapannya berupanya seperti kayak konsepnya ya, aki yang menggunakan aki MF ya, tanpa perawatan, itu nanti penguapannya kembali lagi secara kondensasi, kembali lagi menjadi air aki. Jadi nggak hilang-hilang dia. Itu kalau aki yang MF ya, yang bebas perawatan. Nah, kita akan tes ini bagaimana hasilnya ya. Ini akan saya coba untuk hidupin mobil dan kita lihat hasilnya di sini berapa tegangannya saat kita hidupin mobil. Itu yang penting. Ya, itu yang penting, berapa tegangannya dan berapa measure untuk ngangkatnya ya, kuat tenaganya. Bahasanya itu kalau ampere sih kita bilang bukan ampere ya, tapi bahasanya ada namanya CCA ya. Nanti kita lihat hasilnya gimana ya. Nah, kita lihat hasilnya nanti dari kertasnya, bahwa nih kita print, kita bisa perhatikan nanti hasil dari saat kita ngetes ngidupin ya. Ngidupin itu aki itu ngangkat untuk hidup mobil itu seperti apa kinerjanya. Jadi supaya tahu kita apakah dia bisa ngangkat, apakah dia bisa starter.
dari tenaga ini. Kita akan print hasilnya seperti apa, bahwa kita bisa mengetahui bahwa aki itu standar apa harus perlu diganti karena mungkin selnya udah rusak. Ya, tapi kalau yang tipe aki yang sekarang ini terbaru itu jarang kita isi air aki lah karena penguapannya rendah. Ya, nah ini kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya keluar, kita print, kita perhatikan. Ya, di sini bisa kita lihat, saya akan ajarin ya bacanya. Saat baterai tes ya, itu lihat tuh tegangannya 13 volt ya, dan 837 cca-nya. Kalau ratingnya atau standarnya aki ini adalah 490 cca, tetapi dia mampu saat pengukuran saat mobil dihidupin mampunya 837. Ini tinggi sekali, bagus, dua kali lipat ya, 2 kali lipat tuh. Berarti ini aki baru ini masih bagus banget. Nah, starting testnya normalnya kan dia menjadi 11,45, kan turun satu tegangan atau 2 tegangan dari aslinya 13 tegangannya, 13 volt DC-nya. Nah, saat normal dia itu 11 saat dia saat charging ya. Jadi 13 charging test itu 13, saat tes itu 11 ya, ngerti ya. Start test itu 11, saat charging dia dapat 13. Inilah alat ukurannya. Demikian ya. Terima kasih.